Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengadakan diskusi atau wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah kami. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Nuriyatri Sahrurida. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rida hari ini telah menyempatkan waktunya bersama saya wawancara diskusi tentang pengambilan keputusan yang menjadi pengalaman Pak Rida selama menjadi KS. Gitu nih Pak. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Pastinya tugasnya Pak Rida hari ini banyak sekali. Saya meminta waktunya sebentar untuk berbicara, untuk wawancara tentang pengalaman Pak Rida dalam mengambil keputusan selama mengemban amanah menjadi kepala sekolah. Ya. Pak Rida, pastinya ketika menjadi kepala sekolah, tugas utama kepala sekolah salah satunya yaitu menjadi manajerial. Ya. Pastinya Pak Rida juga punya pengalaman tentang itu, bagaimana ketika menangani kasus-kasus atau masalah sehingga Pak Rida mempunyai langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Nah, mohon Pak Rida menceritakan nih tentang pengalaman Pak Rida ketika pengambilan keputusan dalam menangani masalah atau kasus-kasus yang ada di SMPIT Al-Mubarok terutama. Mungkin ini berkaitan dengan guru atau siswa? Monggo, ini berkenaan dengan pengambilan keputusan, bisa berkaitan dengan siswa atau guru. Pastinya kalau kita berkaitan dengan guru pasti nanti tetap ada hubungannya dengan siswa, begitu ya Pak? Monggo. Mungkin yang akan saya ceritakan berkaitan dengan yang pernah kita alami berhubungan dengan siswa. Semisal pernah terjadi itu kan seperti ini. Jadi ada salah satu siswa kita itu yang secara pemeriksaan dokter itu dia mempunyai penyakit saraf katanya. Mungkin ada yang dulu pernah orang tuanya bilang bisa jadi karena obesitas dan lain sebagainya. Ya akhirnya mengakibatkan dia itu kan kesulitan dalam berjalan dan gerak. Akhirnya sampai jangka waktu yang lama dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Sampai dulu beberapa guru juga ikut untuk home visit ke sana dan memang ternyata anaknya itu di dalam kondisi seperti itu. Sedangkan kan di sisi lain mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-temannya, si anak ini kok nggak pernah masuk Pak Bu, padahal kan kita juga masuk setiap hari, nanti tiba-tiba dapat nilai yang sama, kan kita jadi istilahnya iri ya anak itu. Akhirnya saya juga diskusi dengan teman-teman guru, terutama juga dengan wali kelasnya. Akhirnya pada waktu itu kita memutuskan untuk oke lah, karena juga ada surat dokter, dia dalam kondisi seperti itu, akhirnya kita memberikan pembelajaran secara daring. Kita dulu juga istilahnya konsultasi dengan pengawas, dan pengawas menyampaikan tidak masalah selagi itu yang memang terbaik dan bisa dilakukan secara maksimal, karena memang kondisinya seperti itu. Begitu Mbak. Jadi langkah-langkahnya mencari info dulu nih Pak pastinya. Dari kemudian bekerja sama dengan
para guru, terutama wali kelas. Wali kelas ini, karena itu penting sekali ya, kolaborasi kita mendapatkan data dulu pastinya. Nah, menurut Pak Rida, ketika Pak Rida mengambil keputusan itu efektif apa tidak dengan langkah-langkah yang Pak Rida ambil sebelumnya dengan mencari data dulu, kemudian mengumpulkan data dulu, informasi dulu dari orang tua pastinya ya Pak, tadi surat dokternya. Nah, efektif apa tidak? Kalau berkaitan efektif atau tidak, kita katakan itu yang paling efektif. Itu paling yang efektif. Karena dia menyangkut kondisi, dalam arti kalau kita biarkan berlarut-larut kan otomatis si anak ini juga tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi kalau kita gunakan secara daring itu sebenarnya juga tidak efektif amat, dalam arti mungkin penyerapannya otomatis akan berbeda ketika dengan dia masuk secara luring. Tapi kan dengan kondisi seperti itu ya paling efektif kita lakukan secara daring atau mungkin penugasan sehingga walaupun sedikit si anak ini tetap bisa mengikuti pelajaran. Oke. Sekarang secara keseluruhan Pak, tidak hanya kepada siswa, mungkin ketika Pak Rida pernah tidak menemui bahwa ketika ada kasus atau masalah, ketika mau memutuskan itu bingung karena merasa A benar, B juga benar. Pernah apa tidak seperti itu Pak? Iya mungkin pernah. Jadi pernah ada kasus itu, ada salah satu guru itu yang guru perempuan, dia itu setelah menikah dia hamil. Kemudian ya karena mungkin kondisi ada sesuatu kendala di dirinya sehingga dia mengalami keguguran. Kemudian dia kehamilan yang kedua itu juga mendadak dia mengajukan cuti. Dia mintanya selama 3 bulan dengan alasan karena kondisi kehamilannya. Tapi yang jadi permasalahan pada waktu itu tidak ada juga surat dari dokter. Jadi ketika saya ngambil keputusan untuk saya izinkan cuti, ya kita juga kebingungan karena tidak ada surat dokter dan jangka waktunya juga panjang 3 bulan. Tapi jika tidak kita izinkan kan juga kok kasihan, maksudnya orang hamil dengan kondisi kehamilannya lemah, tapi tetap kita paksa untuk masuk, sedangkan yang sudah terjadi sebelumnya itu kan dia sampai mengalami keguguran. Seperti itu. Pernah tidak Pak Rida ketika mengambil keputusan, kemudian Pak Rida membuat pengujian, diuji ketika apakah keputusanku itu benar-benar sesuai atau efektif atau pas yang sudah saya ambil. Pernah tidak melakukan pengujian ulang seperti itu Pak? Mungkin pernah. Jadi mungkin seperti contoh gini, misal dalam program suatu kegiatan kan ada kalanya kita pun punya keinginan ya, jadi kegiatan itu kita setting sedemikian rupa, tapi kan kadangkala ya kita kan juga berkelompok, dalam arti kita tidak sendiri, dalam arti kadangkala keputusan yang kita ambil kan mungkin teman-teman yang lain itu ada yang tidak cocok atau mungkin memang secara pelaksanaan itu tidak akan efektif. Ada pro dan kontra gitu Pak? Ya, kadangkala kan ketika kita sudah merancang kegiatan, ternyata di tengah jalan kalau kita kaji, kenapa kok tidak aktif, ternyata mungkin kita itu istilahnya apa gitu, kita kurang menyesuaikan program kita dengan kondisi teman-teman. Jadi itu kadang perlu kita kaji, oh mungkin harusnya ketika saya menyusun program ini saya juga harus meminta pertimbangan dari teman-teman, tapi tidak langsung saya cetuskan seperti ini. Berarti melakukan pengujian ulang ketika mungkin lebih refleksi ya Pak, apa yang sudah dilakukan, ternyata kita butuh perbaikan, refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya, seperti itu ya. Nah kira-kira Pak Rida, tantangan-tantangan apa ketika Pak Rida mengambil keputusan itu, tantangannya itu apa? Mungkin kalau kita kan di sekolah swasta nih, tantangan yang paling sering itu ketika kita sudah punya keputusan, mungkin bersama teman-teman guru sudah sepakat, tapi ternyata ketika itu naik ke yayasan mungkin bertentangan dengan keputusan dari yayasan. Berarti ada kebijakan di atas yang belum pas. Sebaliknya mungkin kadangkala dari yayasan punya suatu kebijakan, ketika kita menyampaikan ke bawah itu juga ada
pro dan kontranya. Itu tantangannya nggih. Jadi Pak Rida harus punya apa nggih? Sesuatu yang bisa menyatukan dunia atas dunia bawah. Oke. Lalu Pak Rida, ketika kasus atau masalah kan pastinya datangnya itu kan tidak diundang, datang kan silih berganti seperti itu. Nah Pak Rida kira-kira punya enggak jadwal khusus untuk menyelesaikan atau bagaimana Pak Rida menyelesaikan kasus atau masalah yang dimiliki oleh Pak Rida? Mungkin kalau jadwal secara khusus enggak, cuma kan ya sebisa mungkin segera kita tangani. Segera kita tangani. Mungkin berdasarkan apa ketika Pak Rida menangani kasus itu dilihat dari apanya? Pertimbangannya mungkin pertimbangannya apa? Dari yang paling darurat. Paling darurat harus segera diambil ya. Karena harus segera dilaksanakan mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira Pak Rida ketika jenengan mengambil keputusan itu apa atau siapa yang mempermudah Pak Rida mengambil keputusan? Yang paling mempermudah itu mungkin adalah ketika saya sudah dapat masukan dari teman-teman. Jadi ketika mungkin ibaratkan ada suatu problem, misal ada anak yang bermasalah, terus apa yang harus dilakukan, mungkin kan ada teman-teman itu yang oh gini aja Pak, lebih baik kita lakukan seperti ini. Itu kalau sudah ada masukan-masukan itu mungkin saya akan lebih mudah mengambil keputusan. Tapi kadang-kala kalau belum ada masukan juga dari teman-teman, belum ada respon, itu kan kita juga kesulitan untuk mengambil keputusan. Berarti lebih dari tim ya Pak, tim yang sudah ada itu kolaborasi guru-guru ya untuk menjalankan pembelajaran. Pastinya ketika jenengan mengambil keputusan, setiap mengambil keputusan apa sih yang paling diutamakan itu Pak di sekolah sebagai jenengan sebagai pemimpin ya yang mengemban amanah sebagai kepala sekolah, apa sih yang paling dipertimbangkan ketika Pak Rida mengambil keputusan? Yang paling penting mungkin adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Mungkin suatu keputusan ketika dari teman-teman guru pun tidak sepakat dengan keputusan itu, menurut saya mungkin kan juga dalam perjalanan nanti akan sangat tidak efektif. Tapi kalau semuanya sudah sepakat, insya Allah kan nanti dalam perjalanannya bisa berjalan secara efektif. Kesepakatan bersama ya. Luar biasa sekali Pak Rida, terima kasih sudah mau sharing tentang praktek pengambilan keputusan. Selama menjadi kepala sekolah pasti ini menjadi pembelajaran tidak hanya buat saya, pasti jenengan kedepannya juga akan memperbaiki setiap proses panjenengan dalam mengambil keputusan. Nah yang terakhir Pak Rida, ini mungkin dari pembicaraan kita tadi apa sih yang bisa dipetik dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin yang bisa dipetik adalah kadang-kala kan ketika kita melakukan perjalanan, maksudnya mengelola lembaga dan mungkin mengelola apa istilahnya kegiatan bersama teman-teman, kita pun kan kurang menyadari apa yang kita lakukan. Misalkan saya seperti tadi, kadang-kala kan saya baru nyadar ketika jenengan tanya berkaitan dengan kebersamaan itu. Mungkin tadi yang saya katakan kesepakatan bersama itu, mungkin dalam perjalanan saya pun melakukan itu, tapi saya juga tidak menyadari kalau itu yang harus jadi pertimbangan utama. Jadi kan setelah kadang-kala kita sharing itu kita menjadi menyadari hal-hal yang sebelumnya belum kita sadari. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya. Semoga ini menjadi bekal kita untuk selanjutnya untuk memberikan keputusan terbaik untuk semuanya, untuk lembaga, untuk siswa dan untuk para guru. Terima kasih Pak Rida atas waktunya. Semoga ini bermanfaat buat kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat, calon guru penggerak. Saya Siti Umiatin, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan dari salah satu Bapak Kepala Sekolah dari MA Keterampilan Al-Mubarok, yaitu bersama Bapak Ahmad Saifuddin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Saifuddin telah meluangkan waktunya berdiskusi dengan saya, melaksanakan
diskusi tentang praktek pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan selama memegang amanah menjadi kepala madrasah. Selamat pagi Bapak Saifuddin, bagaimana keadaannya? Baik Bapak. Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Pasti Bapak tugasnya banyak sekali. Saya harus mencuri waktu ini untuk berdiskusi dengan Bapak Saifuddin. Nah, Pak, saya ingin mengadakan wawancara dengan Pak Saifuddin, diskusi sih Pak sebenarnya. Ini tentang bagaimana praktek jenengan dalam pengambilan keputusan, pastinya dalam mengemban amanah sebagai kepala sekolah nih Pak, yang tugas utamanya adalah memanajerial segala kegiatan yang ada di sekolah. Pastinya Pak Saifuddin sering melakukan pengambilan keputusan, di mana keputusan itu pasti Pak Saifuddin menemui kasus-kasus di mana yang butuh pemikiran yang lebih, atau mungkin Pak Saifuddin juga menemukan kasus-kasus yang segera cepat bisa diselesaikan tanpa ada pemikiran yang lebih. Pak Saifuddin pernah nggih Pak Saifuddin mendapatkan suatu kasus yang membuat Pak Saifuddin merasa dilema dalam mengambil keputusan? Pernah apa tidak Pak? Selama ini sering ya Pak? Mengambil keputusan yang menyebabkan ya saya sendiri itu dilema terkait apa yang harus saya putuskan. Terkait apa yang jenengan putuskan? Karena merasa sering pastinya ada banyak permasalahan di dalam madrasah nih Pak, sehingga jenengan harus segera mengambil keputusan yang terbaik untuk segera dilaksanakan. Nah Pak, kira-kira langkah-langkah apa ini yang Bapak Saifuddin lakukan sebelum mengambil keputusan? Untuk langkah-langkah sebelum mengambil keputusan, yang pertama kita menganalisis dulu apa permasalahan. Kita analisis, baru setelah kita tahu permasalahannya, yang kedua kita menentukan siapa yang akan terlibat di dalamnya. Setelah kita tahu siapa yang terlibat, baru kita mengadakan cross check atau cara-cara yang bisa kita terapkan dari masalah yang kita hadapi, terus siapa yang terlibat, kita tentukan langkah-langkahnya. Setelah itu kita uji apakah ini bisa diterapkan atau tidak. Nah, setelah diuji yang secara spontan kita uji, ketika kemungkinan ini berhasil baru kita terapkan. Baru setelah itu kita terapkan, kita evaluasi dari apa yang kita putuskan, apakah yang kita putuskan itu berdampak positif atau negatif. Setelah jalan baru kita evaluasi, kemungkinan ini bisa diterapkan atau tidak dilanjutkan. Dari evaluasi itu kita tahu plusnya lebih banyak plusnya atau lebih banyak negatifnya. Menganalisis kasus, kemudian meneliti siapa yang terlibat di dalamnya ya Pak. Selama ini merupakan cara yang efektif ya Pak yang jenengan lakukan untuk mengambil keputusan. Selama ini apa yang saya terapkan, alhamdulillah itu salah satu langkah yang bisa kita pertahankan. Tetapi tentunya dari situ, karena yang masalahnya itu tidak hanya 1-2, tentunya juga ada evaluasi setiap kali saya memutuskan suatu keputusan. Pernahkah Bapak Saifuddin ini menemukan kasus yang membuat dilema sehingga Pak Saifuddin membutuhkan waktu untuk memikirkannya, harus menganalisis data dulu. Nah, kemudian seperti itu, apa yang Pak Saifuddin lakukan untuk lebih mengefektifkan jenengan dalam mengambil keputusan? Terkait dilema itu
ada beberapa macam. Oke. Yang pertama itu dilema ketika kita mengambil keputusan itu berbenturan antara dilema individu dan kelompok. Artinya apa? Ketika kita mengambil suatu keputusan atau suatu langkah-langkah yang di situ melibatkan orang lain, ada beberapa yang terkendala dari anggota yang ini, ada yang terkendala kaitannya apa dengan tugas. Tugas dia sebagai individu itu tidak serta-merta bisa berjalan berdampingan dengan tugas kelompok. Itulah menjadi dilema tersendiri bagi saya ketika saya harus memutuskan yang akan saya ambil. Itu merupakan membuat diri saya itu dilema. Selain itu dilema antara individu dan kelompok, itu ada dilema antara keadilan dan apa itu namanya kebenaran. Mungkin Pak Saifuddin pernah mengalami dilema yang merasa keadilan dan kebenaran gitu Pak? Pernah mengalami? Maaf, saya kebenaran dan keadilan dan kasihan. Artinya begini, antara keadilan dan kasihan, di mana ketika saya mau mengambil suatu keputusan itu tentunya kan tadi melibatkan banyak orang. Ketika saya harus mengambil langkah itu, misalkan ini dibagi rata, itu mungkin ada beberapa yang mungkin saya bilang ketika saya membagi tugas itu ada yang dari sebagian tenaga itu ada yang berkompetensi lebih. Nah, di sisi lain ada yang berkompetensi di bawah, artinya kurang. Nah, tentunya misalkan itu kita lihat berdasarkan sudut keadilan, tentunya yang kompetensi lebih itu mendapatkan beban yang lebih. Untuk kompetensi tenaga yang mungkin kurang itu juga mendapatkan beban yang kurang. Tapi di sisi lain saya juga merasa kasihan. Kenapa? Ya, bebannya itu tidak dipukul rata. Itu yang menjadi dilema tersendiri lagi selain tadi individu dan kelompok. Yang berikutnya ada dilema kebenaran dan kesetiaan. Nah, dimana kadang itu ketika kita berjalan sesuai dengan kebenaran, biasanya itu bertolak belakang dengan kesetiaan terhadap suatu kelompok. Nah, itu yang harus kita cari garis tengahnya, ya, harus kita pertimbangkan. Bagaimana ya keduanya, misalkan kita mengambil salah satunya, ya paling tidak yang lain juga tidak merasa dirugikan atau begitu. Luar biasa sekali Pak Saifuddin, analisisnya sungguh sangat matang, prosesnya, langkahnya sungguh luar biasa, bijak sekali menjadikan sebagai pemimpin suatu satuan pendidikan nih Pak, sangat luar biasa sekali menurut saya. Kira-kira Pak, setelah jenengan bercerita tentang praktek pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan yang luar biasa tadi, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang jenengan lakukan sehingga dalam mengambil keputusan nantinya menjadi keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan banyak kemanfaatan gitu. Nah, kira-kira Pak, tantangan atau hambatan apa yang jenengan temui ketika jenengan melaksanakan atau mempraktekkan pengambilan keputusan untuk sekolah jenengan? Tantangannya apa? Hambatan atau tantangannya? Untuk tantangannya itu kita dari saya sendiri itu terkadang yang paling besar itu bagaimana keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan ternyata. Nah, tantangan itu khusus analisisnya itu kadang saya juga
masih perlu pemikiran ekstra. Ekstra. Nah dari situ itu tantangan yang paling besar tentunya. Nah yang berikutnya yaitu tantangan lain, bagaimana kita mengumpulkan, misalkan saya sudah memutuskan sesuatu, nah, dan ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan anggota-anggota kita dalam menjalankan suatu keputusan yang telah saya tentukan. Nah, itu tantangan tersendiri bagi saya. Karena mengumpulkan tenaga atau guru-guru yang lain juga tidak mudah. Tidak mudah. Berarti ini hubungannya dengan hasil yang sudah diambil keputusannya pasti akan ada pro dan kontra. Ini ada lanjutan dilema pastinya ya. Karena dilema lagi. Sudah mengalami dilema, ambil keputusan dilema lagi. Itu tapi wajar ya Pak, karena setiap keputusan orang berpendapat, pasti orang juga menerima keputusan kita, ada yang pro dan kontra seperti itu. Kemudian saya tadi menarik kesimpulan pemikiran ekstra nih Pak, karena dalam mengambil keputusan jenengan butuh pemikiran ekstra. Nah, berhubungan dengan ini, apakah Bapak ketika mendapatkan kasus atau masalah itu punya jadwal-jadwal tertentu dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan? Ada jadwalnya tertentu apa enggak? Atau bagaimana proses jenengan mengenai waktu dalam jenengan mengambil keputusan? Terkait pemikiran ekstra itu tentunya juga dari segi waktu itu membutuhkan waktu lebih, artinya kadang ada keputusan yang harus atau bisa kita putuskan secara spontan mengingat ya itu urgensi atau harus segera dilaksanakan. Tapi ada juga keputusan yang sifatnya mungkin tidak terlalu urgent atau tidak segera diputuskan, artinya itu keputusan jangka panjang. Dari keputusan jangka panjang itu tentunya juga ada persiapan pemikiran, dalam artian bagaimana kita menyusun langkah-langkah, terus mengerti kondisi lapangan. Nah, persiapan yang saya lakukan menyusun jadwal, artinya tanggal sekian mungkin kita harus mengetahui sebenarnya apa yang kegiatan apa atau kasus apa yang akan kita segera yang harus kita selesaikan. Yang berikutnya yang menjadi pemikiran ekstra kami yaitu kita mencari atau belajar ke beberapa orang yang dulunya pernah melaksanakan kasus tersebut atau melaksanakan kegiatan tersebut atau menyelesaikan kasus tersebut. Nah, dari situlah membutuhkan waktu yang kadang tidak sedikit, artinya kita harus mencoba terus berkomunikasi dengan pihak lain, baru kita bisa memutuskan suatu agar mendapatkan keputusan yang terbaik artinya ini Pak. Nah ini Pak, mungkin adakah orang atau faktor-faktor yang mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan? Adakah pihak atau sesuatu yang membuat jenengan itu mudah dalam mengambil keputusan? Kira-kira apa atau siapa Pak? Tentunya ada. Untuk beberapa yang selama ini yang memudahkan atau membantu dalam pengambilan keputusan yang sulit itu dari internal kami sendiri, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Nah, dari situ pertimbangan masukan-masukan dari para Bapak Ibu guru yang membuat saya meringankan beban saya ketika mau mengambil keputusan. Jadi kolaborasi dengan guru-guru ya Pak. Nah, fokus tujuan Pak, ketika jenengan bersama dibantu dengan guru-guru mengambil keputusan itu yang paling dipentingkan itu dalam lembaga jenengan itu apa? Ketika mau mengambil keputusan. Segala keputusan yang paling dipentingkan itu kepentingannya siapa? Nah, karena kita di lembaga pendidikan yang hubungannya langsung dengan siswa. Selama kita prioritasnya kepada siswa, kepada pendidikannya siswa, maka ya itu yang kita prioritaskan. Terkadang juga
kita pun sebagai pendidik itu merasa mungkin berat ketika menjalankan, tapi kembali lagi bahwa selama itu siswa ada peningkatan yang bagus atau signifikan, kita harus terus bekerja sama dalam mengambil keputusan biar siswanya tadi bisa maksimal belajar. Alhamdulillah luar biasa sekali analisisnya, prosesnya, langkahnya sangat luar biasa sekali Pak. Nah ini terakhir Pak, dari pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini tentang menceritakan pengalaman jenengan dalam pengambil keputusan. Untuk selanjutnya mungkin apa ini kira-kira yang bisa dipetik dari pengalaman ini tadi? Untuk pengalaman yang bisa dipetik dari ternyata seorang kepala madrasah yang juga sebagai manajerial itu harus bisa selain bisa mengajar juga bisa manajerial, di mana ya kegiatan di madrasah itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada manajerial dengan baik atau tersusun dengan rapi. Karena apa? Tidak semua permasalahan yang ada di madrasah itu bisa diputuskan secara spontan. Tapi kadang-kadang spontan juga perlu. Ya, dari situ kita juga fleksibel ya, tergantung dengan kasus yang ada. Manajer itu sangat penting di lembaga. Sampun Pak. Terima kasih Pak, luar biasa sekali perbincangan hari ini. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari jenengan ketika praktek pengambilan keputusan, ilmu yang luar biasa dari saya. Semoga ini menjadi motivasi kita ya. Kita sebagai guru pembelajar, kita harus tetap belajar walaupun kita sudah pada posisi di mana disebut guru, disebut kepala sekolah, pastinya kita tetap belajar nih Pak ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara hari ini berdiskusi tentang pengalaman praktek mengambil keputusan. Semoga bermanfaat buat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin. Semangat menjalankan tugasnya. Semoga semakin amanah dan bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak Saifuddin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.